atau dengan nama lain Anas Parenticus domesticus. Yang pertama yaitu sistematika dari bebek atau Anas Parenticus domesticus. Yang pertama yaitu filumnya itu chordata, kelasnya Aves, ordernya Anseriformis, familinya Anatidae, dan genusnya Anas. Grafi pada bebek yang pertama yaitu caput, bagian kepala, rostrum bagian paru, lalu ada nares interior bagian hidung, lalu ada capum oris di bagian mulut, lalu bagian mata yaitu organovisus, lalu ada leher yaitu column, lalu bagian badan namanya truncus. Truncus itu dibagi dua, ada truncus extremitas anterior yang di bagian atas di bagian sayapnya, lalu ada truncus posterior yang di bagian bawah seperti kaki dan lain-lain, lalu ada caudal di bagian ekor. Pada bebek atau iti, yang pertama yaitu plumulae. Plumulae terdapat rachis, vexillum, dan thalamus. Di dalam vexillum terdapat dua yaitu barbulae dan barbae. Bulu ini terdapat pada ekor dan sayap pada iti atau bebek. Lalu ada bulu yang kedua yaitu plumulae. Plumulae ini terdapat pada hewan yang masih iti atau bebek yang masih muda dan iti dan bebek yang masih mengerang. Fungsi dari bulu ini yaitu menghilangkan panas pada tubuh bebek atau iti. Lalu ada bulu yang ketiga, cuman di dalam kami sudah mencari Phylloplumulae cuman tidak dapat di hewannya. Fungsi dari Phylloplumulae itu masih belum diketahui juga sampai saat ini. Phylloplumulae itu ciri-cirinya seperti rambut dan memiliki tangkai yang panjang. Sistem nervosum atau sistem otak. Yang pertama itu ada cerebrum untuk mengatur aktivitas sadar pada bebek. Lalu ada cerebellum mengatur keseimbangan tubuh pada bebek. Lalu ada medulla oblongata mengatur bagian organ dalam pada tubuh bebek. Lalu ada medulla spinalis berguna untuk mengantarkan informasi dari otot ke seluruh otak dan organ tertentu pada bebek. Pada bebek, yang pertama yaitu esophagus. Esophagus yaitu mendorong makanan menuju crop. Di crop yaitu tempat penyimpanan makanan sementara. Lalu masuk ke proventriculus, tempat pancuran makanan dengan sistem enzimatis atau kimiawi. Lalu masuk ke ventriculus, tempat pancuran makanan dengan menggunakan sistem mekanik atau dengan bantuan batu-batuan kecil. Lalu masuk ke Sternum tenue. Sternum tenue memiliki tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu masuk ke intestinum crassum, yaitu tempat sisa-sisa penyerapan makanan sebelum menjadi feses. Lalu masuk ke seka. Seka yaitu usus buntu. Lalu masuk ke rectum, tempat pembuangan feses. Sistem glandula digestoria atau sistem tambahan organ pencernaan pada bebek. Yang pertama yaitu ada hati atau hepar, berfungsi untuk menghasilkan empedu atau vesika vilea. Lalu ada vesika vilea yang berfungsi untuk menghasilkan lemak atau mengekspresikan lemak. Lalu ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan kelenjar endokrin dan eksokrin untuk menghasilkan enzim. Sistem respiratori atau sistem pernapasan. Yang pertama yaitu nares atau lubang hidung yang berfungsi untuk menghirup udara masuk ke dalam menuju laring. Laring yaitu tempat jalan masuknya udara. Lalu ada yang namanya trakea. Dari trakea menuju ke pulmo atau paru-paru. Paru-paru memiliki tiga bagian, yaitu ada bronchus, bronchiolus, dan alveolus yang berfungsi untuk pertukaran dari O2 menjadi CO2. Lalu CO2 keluar dari pulmo menuju trakea, laring, lalu dikeluarkan melalui nares atau lubang hidung. Sirkulatoria pada bebek. O2 masuk ke dalam pembuluh darah kapiler, lalu mengalir dengan pembuluh darah menuju ke jantung. Di jantung dia dipompa ke seluruh tubuh
memompa darah ke seluruh tubuh bebek melalui arteri, sedangkan O2 dibuang oleh sistem peredaran darah melalui sistem pernapasan. Beberapa enzim yang berfungsi pada proses pencernaan pada bebek. Yang pertama yaitu enzim amilase yang berfungsi mengubah pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukasa. Lalu ada enzim pepsin dan tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Lalu yang terakhir ada enzim amilase, enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol.